Saya percaya setiap orang perlu membangun citranya masing-masing, sebab itu bisa menjadi semacam identitas diri bagaimana orang lain kemudian memandang Anda. Sampai hari ini media sosial masih menjadi tempat terbaik untuk membangun citra. Dan hal semacam itu saya kira wajar-wajar saja. Yang bermasalah adalah ketika citra yang Anda bangun tak sesuai realita. Lebih parah lagi jika citra itu sengaja dibuat untuk mengelabui orang lain dan dari sana Anda mendapatkan keuntungan. Contoh yang paling dekat adalah akun jualan bodong. Mereka punya segala cara untuk memikat calon korban. Dari mulai menampilkan barang jualan yang terlihat menawan, testimoni pelanggan hingga bukti pembayaran dari konsumen. Itulah citra yang mereka bangun. Faktanya dengan siasat semacam itu masih banyak orang yang tertipu mentah-mentah. Para politisi pun sebetulnya demikian, membangun citra. Lebih khusus calon presiden kita. Mereka membangun citra untuk membentuk persepsi publik. Bedanya, apakah citra yang mereka bangun sesuai dengan jati dirinya? Atau sebenarnya justru berkebalikan hanya untuk memuluskan jalan berkuasa yang sudah menggedor-gedor pintu hatinya? Satu-satunya cara untuk mengukur kebenaran itu adalah dengan melihat rekam jejak. Sebab di sanalah konsistensi berpijak. Jika melihat dari sudut pandang itu, saya kira Prabowo adalah sosok yang paling kuat melakukan pencitraan. Apa yang ada dalam ingatan masyarakat tentang Prabowo adalah sosok yang garang, superpower, bicaranya meluap-luap, sampai gebrak-gebrak meja juga dilakukan. Bahkan dia gemar membanting ponsel saat sedang marah. Tapi kelakuan semacam itu sekarang nyaris tak pernah terlihat. Artinya Prabowo kini menampilkan citra sebagai sosok yang kalem dan penyayang. Saya tidak tahu apakah citra yang dibangun Prabowo itu punya maksud dan kepentingan tertentu. Yang lebih parah jika pencitraan yang dibangun Prabowo sekarang seperti halnya akun jualan bodong. Hanya untuk mendapatkan keuntungan dengan jalan mengelabui. Bayangkan sendiri bagaimana rasanya jika Anda ditipu. Sebaliknya, Ganjar Pranowo, sosok yang mungkin kenyang dianggap pencitraan, justru terbantahkan kalau kita mau melihat rekam jejaknya. Dari awal menjabat gubernur, Ganjar memang sudah gemar turun ke masyarakat dan gampang marah jika menemukan pungli atau apapun yang tidak beres. Karakternya pun tetap sama, masih suka melucu ketika berinteraksi dengan warga. Baik karakter pribadi maupun gaya kepemimpinan Ganjar memang tidak ada yang berubah. Sejak periode pertama, Ganjar hampir tak pernah absen berkunjung dan memberi support pada warganya yang sedang tertimpa musibah. Sampai hari ini pun demikian. Kemarin Ganjar menengok dan bertindak membantu insiden kapal terbakar di Tegal. Begitupun soal kedekatannya dengan warga. Dari awal menjabat dia punya program Rembuk Desa, di mana Ganjar akan menginap di rumah warga. Sampai di ujung masa jabatannya sebagai gubernur pun program itu masih dijalankan. Elektabilitas Ganjar dan Prabowo memang terus berkejar-kejaran di papan survei. Namun dari realitas yang ada saat ini, saya jadi teringat nasihat dalam sebuah novel dari penulis Jepang. Di sana ada percakapan bunyinya seperti ini. Jangan tertipu penampilan, sebab kenyataannya hanya ada satu. Salam Sobar Dialog.